lancar. Iya, iya. Iya, jadi mau ada yang mengajukan diri, kelompok mana yang mau presentasi duluan atau saya tunjuk? Ayo dong, kalau mahasiswa harus inisiatif. Ini mana nggak ada videonya, suaranya nggak ada. Saya berasa lagi bikin podcast nih rasanya. Aduh, masa harus ditunjuk kayak anak SMA nih. Saran saya pilih aja Pak. Pilih aja Pak. PT. Oh ya Pak, ini jadi presentasi satu kelompok satu orang. Iya. Oh, bisa kelompok 5 dulu. Mau kelompok 5? Ya, Pak. Oke, ini yang bilang kelompok 5 siapa namanya? Ini siapa tadi yang bilang kelompok 5? Si Halo? Ivi Pak, si Ivi. Oh, Ivi Erinia. Boleh. Kelompok 5 berarti tentang toksikokinetik plastik ya? Ya, Pak. Apakah yang bernama Jonathan ada? Sudah hadir? Ayo yang belum dikirim ke email, silahkan dikirim ke email. Baru kelompok 3 nih. Ya, silakan kelompok 5. Jonathan. Boleh. Nggak ada orangnya? Nggak ada kayaknya, Pak. Nggak ada. Oke. Kalau gitu ini deh, Giovanni Chandra. Iya, Pak. Oke. Sudah siap? Silakan. Iya, Pak. Sebentar ya, Pak. Sekaligus menunggu, saya umumkan ya untuk kelompok 1 saya minta nanti Yudit Christina Agustin. Kelompok 2 Anis ya. Anis Wakihatus. Kelompok 3 saya minta Carlois ya. Kelompok 4 Clarita Devina.
Kelompok 5 tadi Giovanni Chandra. Kelompok 6 Theophilus. Dan kelompok terakhir Leonardo Bima. Yo, silakan. Yang nama-nama tadi saya sebut, silakan mempersiapkan diri. Karena tadi yang mau pertama adalah kelompok 5, jadi selanjutnya adalah urut ya, kelompok 1, 2, 3, 4, lalu 6, 7. Silakan persiapkan diri, jadi bisa langsung kita mulai. Baik Pak, saya izin share screen ya. Iya. Ya baik, akan saya mulai presentasinya. Ya selamat malam Pak Gabriel dan teman-teman semua. Selamat malam. Kami dari grup 5 yang terdiri atas Asidik, Alifa, Tadeo, Andini, Jonathan, dan saya, Ivi, Kimberly, dan Tasya, akan mempresentasikan mengenai toksikokinetik dari plastik. Kami memilih 4 macam senyawa yang ditemukan di plastik yang bersifat toksik. Yang pertama adalah PVC. PVC dengan visinya adalah vinyl klorida, adalah suatu polutan udara dan air yang berbahaya. Ia juga bersifat volatil dan tidak ada secara alami di lingkungan, tetapi dapat memasuki lingkungan sebagai produk sampingan dari industri plastik. Sebagian besar vinyl klorida dihasilkan untuk membuat polimer yang disebut sebagai polivinyl klorida, yaitu PVC tadi, yang terdiri dari unit visi yang berulang dan yang panjang. Visi juga banyak ditemukan di udara di dekat pabrik sehingga sangat bisa menjadi toksik bagi penghuni pabriknya dan juga bagi pengguna visi, dan juga ditemukan di tempat pembuangan limbah berbahaya dan tempat pembuangan sampah. EPA di Amerika Serikat telah mengklasifikasikan visi sebagai karsinogen manusia berdasarkan hubungan antara paparan inhalasi visi dan perkembangan angiosarkoma yang didapat dari bukti konsisten karsinogenitasnya pada mencit dan pada hamster, baik secara oral maupun inhalasi, dan juga bisa menyebabkan mutagenitas dan pembentukan DNA adapt oleh visi dan metabolitnya. Visi juga merupakan salah satu metabolit yang reaktif. Jalur pemaparan visi ini, yang pertama, paling banyak terjadi melalui inhalasi dan ingestion, atau melalui karena visi ini banyak mengkontaminasi air minum. Vinyl klorida sendiri mudah diserap melalui semua jalur paparan dan didistribusikan dengan cepat ke seluruh tubuh. Setelah pengujian pemaparan secara oral pada tikus jantan, konsentrasi darah ketika mencapai puncak dicatat dalam waktu kurang dari 10 menit. Kira-kira 40% vinyl klorida diserap melalui jalur inhalasi, sedangkan 95%-nya diserap setelah terkonsumsi atau melalui ingestion. Sedangkan konsentrasi tertingginya ditemukan di hati dan ginjal. Distribusi visi yang pertama, karena cenderung masuk secara inhalasi atau bisa juga secara oral, visi yang pertama akan masuk ke dalam darah dan terdistribusi ke seluruh bagian tubuh. Kemudian
Visi juga akan sampai ke hati melalui porta hepatika yang akan meningkatkan kepekaan sterol dari hati dan akan mengakibatkan kerusakan. Visi juga sampai ke ginjal melalui proses oksidasi menjadi kloroetilen oksida yang mana akan menyebabkan adduksi DNA dan protein. Selanjutnya akan melewati metabolit aktif di hati sehingga membentuk 2 kloroetanol yang akan dipakai untuk metabolis selanjutnya di hati atau enterohepatik yang bersifat mendisregulasi glukosa dan menstimulasi kerusakan mitokondria yang mampu mengakibatkan liver injury. Kemudian kloroasetaldehid juga akan dipecah dengan bantuan aldehid dihidrogenase menjadi 2 asam kloroasetik. Setelah vinilklorida didegradasi menjadi kloroetilen oksida, kemudian kloroetilen oksida akan dihidrolisis dengan bantuan enzim epoksi hidrolase menjadi glikoaldehid. Senyawa intermediat ini dan glikoaldehid juga akan diekspresikan melalui mekanisme detoksifikasi melalui urin. Hati merupakan organ target utama untuk kanker induksi pada manusia dan hewan. Kemudian 2 kloroetanol yang terlibat dalam peningkatan kerentanan terhadap kerusakan hati dengan cara disregulasi metabolisme glukosa dan juga bisa menyebabkan kerusakan mitokondria. Obesitas yang disebabkan oleh diet tinggi lemak dapat membuat hati peka terhadap cedera yang disebabkan oleh visi ini pada level konsentrasi yang rendah. Alkohol dan diet tinggi lemak juga meningkatkan kerentanan terhadap kerusakan hati dengan induksi enzim CYP2E1. Oke, senyawa selanjutnya adalah phtalates. Phtalates adalah suatu grup chemical yang digunakan pada plastik sehingga membuat suatu plastik itu menjadi lentur atau fleksibel dan tidak mudah rusak. Selain itu, phtalates juga termasuk bahan pengganggu sistem endokrin. Phtalates yang berat molekulnya besar seperti DEHP juga umumnya digunakan pada plastik PVC. Contoh aplikasi pada benda sehari-harinya adalah kantong plastik, selang tanaman, inflatable toys, mainan anak-anak, dan benda-benda plastik lainnya. Jalur pemaparan dari phtalates. Phtalates terdapat dalam bentuk bebasnya, karena ia sulit berikatan pada polimer, sehingga mudah mengalami perpindahan atau transmisi di lingkungan. Phtalates masuk ke dalam tubuh melalui ingesti. Ketika manusia terpapar phtalates, manusia akan memakan dan meminum bahan makanan yang telah terkontak dengan kemasan atau produk plastik yang mengandung phtalates. Berdasarkan penelitian, makanan laut mengandung phtalates tertinggi dibandingkan daging sapi, unggas, dan sayuran. Anak kecil juga beresiko lebih tinggi untuk terpapar partikel phtalates karena dari debunya yang terhirup oleh anak kecil dan juga daripada orang dewasa biasanya untuk memasukkan tangan ke dalam mulut. Selain itu, balita atau bayi juga sering diberi dot untuk menstimulasi pertumbuhan gigi, di mana dot tersebut mengandung bahan phtalates yang dapat masuk dalam tubuh. Jalur pemaparan phtalates juga bisa melalui inhalasi, di mana manusia dapat terpapar tersebut ketika menghirup udara yang mengandung partikel phtalates. Terutama
manusia yang bekerja pada pabrik pembuatan produk-produk yang mengandung petelates tersebut. Jalur pemaparan melalui kulit juga bisa dengan pemakaian kosmetik yang mengandung petelates. Distribusi petelates yang pertama adalah mentransfer petelates dari pemaparan dengan mentransfer petelates dari tangan ke dalam mulut melalui ngesti atau melalui inhalasi atau mengkonsumsi makanan yang mengandung DEHP dan atau melalui kulit dan prosedur-prosedur medis yang menggunakan bahan atau alat yang mengandung DEHP kemudian akan didistribusikan ke seluruh tubuh. Jalur metabolisme dari petelates yang pertama adalah hidrolisis. Petelates akan dihidrolisis menjadi metabolit primer, yaitu monoester petelates yang dikatalis oleh lipase dan esterase pada bagian usus. Pada tahap ini biasanya akan terjadi proses detoksifikasi. Metabolisme secara in vitro dan penelitian in vivo juga menunjukkan bahwa diester petelates menjadi lebih bioaktif ketika dihidrolisis menjadi monoester petelates. Short branch petelates juga diekspresikan melalui urin sebagai monoester petelates, sedangkan long branch petelates dengan jumlah yang lebih banyak akan menjalani proses biotransformasi. Proses biotransformasi yang dimaksud adalah hidroksilasi dan oksidasi lebih lanjut sebelum diekspresikan melalui urin dan feses sebagai senyawa yang akan terkonjugasi pada fase kedua ini. Pada fase kedua atau step yang kedua, hasil ekskresi dari long branch petelates yang telah melalui proses hidroksilasi dan oksidasi akan dikatalisis oleh enzim uridin 59 difosfoglucuronil transferase untuk membentuk konjugat glucuronida hidrofilik. Kemudian konjugat ini akan diekspresikan melalui urin. Senyawa yang ketiga adalah BPA. BPA ditemukan pada polikarbonat yang biasanya merupakan bahan dari wadah plastik, resin, dan bahan baku bangunan anti api. Jalur pemaparan dari BPA yang pertama adalah melalui ingesti. Manusia terpapar BPA ketika makan dan minum yang mengandung BPA atau menggunakan kemasan yang mengandung BPA. Wadah yang mengandung BPA lebih rawan melepaskan BPA-nya apabila makanan tersebut panas atau asam. Anak-anak dan balita juga umumnya terpapar partikel BPA lebih sering daripada orang dewasa karena alat makannya juga mengandung BPA. Efeknya adalah proses endokrin terganggu yang menyebabkan lambatnya perkembangan hormon. BPA juga bisa terpapar melalui jalur pernafasan. Manusia terpapar apabila menghirup partikel BPA saat proses pembuatan plastik dan senyawa berbahan resin yang akan menumpuk di paru-paru, sehingga menyebabkan asma dalam jumlah yang besar. BPA juga manusia juga bisa terpapar melalui kulit saat bekerja dengan BPA mentah sehingga menyebabkan iritasi pada kulit. Distribusi BPA yang pertama, BPA masuk ke dalam tubuh. Kemudian BPA akan masuk ke saluran pencernaan dan diserap oleh tubuh. Sehingga BPA akan berpindah ke aliran darah, kemudian melalui aliran darah BPA akan ditransfer ke liver untuk detoksifikasi sehingga akan dibuang atau diekskresikan melalui urin. Jalur metabolisme dari BPA ada dua macam. Dominannya adalah melalui glucuronidasi atau sebanyak 90%, sedangkan 10%-nya melalui sulfonasi. Seperti yang terlihat pada gambar ini, BPA atau seperti yang terlihat pada gambar ini bisa diubah menjadi berbagai macam zat di hati atau di
usus dengan bantuan enzim-enzim tertentu. Senyawa yang dihasilkan dari perubahan dari BPA ini akan diekskresikan melalui urin. Proses biotransformasi berlangsung dengan inaktivasi BPA. Contohnya, BPA dikonjugasikan dengan asam glukuronik pada proses glukuronidasi. Inaktif BPA akan diekspresikan ke saluran pencernaan, namun pada saluran pencernaan akan terjadi diskonjugasi lagi antara BPA dengan asam glukuronik. Tidak semuanya, namun hanya sebagian saja. Sehingga BPA yang dalam bentuk aktif akan kembali diserap dan masuk ke aliran darah. Sisa dari BPA yang masuk ke aliran darah berikutnya akan hilang seiring terjadinya sirkulasi enterohepatik. Proses eliminasi dari BPA dalam tubuh sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti keberadaan enzim-enzim yang terkait, seperti enzim glukuronidase, kemudian juga dipengaruhi oleh hormon lemak dalam tubuh dan renal clearance rate. Keberadaan enzim glukuronidase dapat mengaktifkan kembali BPA dalam bentuk non-aktif. BPA dalam bentuk aktif merupakan senyawa yang lipofilik, yang mana menyebabkan BPA yang aktif ini memiliki afinitas terhadap sel adiposa. Senyawa yang terakhir adalah BPS atau bisphenol S. BPS adalah senyawa organik polikarbonat plastik turunan atau derivatif dari bisphenol A atau BPA. Bisphenol S lebih sering digunakan dibandingkan BPA untuk saat ini karena BPA merupakan senoestrogen yang dapat menyebabkan gangguan keseimbangan hormon estrogen di dalam tubuh. Sehingga BPS sekarang digunakan sebagai alternatif BPA di dalam bahan-bahan plastik. BPS biasanya ditemukan dalam lem sebagai antikorosif, kaleng makanan sebagai pengawet, plastik kontainer, botol plastik, kertas bon kasir, mainan anak-anak, dan peralatan olahraga. Jalur pemaparan BPS yang pertama dalam tubuh manusia yang paling umum itu melalui ingesti dan inhalasi dari debu yang mengandung BPS. Setelah masuk ke tubuh manusia, biasanya BPS akan masuk ke hati, di mana BPS akan dimetabolisme, akan dijelaskan di slide selanjutnya. Kemudian juga BPS bisa masuk melalui jalur ingesti, karena dari wadah makanan yang mengandung BPS, yang kemudian akan merembes atau terlarut ke dalam makanannya dan masuk ke sistem pencernaan manusia. Selain itu, BPS juga masuk ke jalur pencernaan melalui mainan anak-anak jika mainan tersebut digigit-gigit oleh anak saat bermain. BPS juga bisa masuk melalui debu yang hinggap di makanan, mengingat BPS juga ditemukan di debu yang ada di dalam ruangan. BPS juga bisa masuk melalui inhalasi, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kemudian melalui kontak kulit, karena BPS umumnya ditemukan sebagai antikorosif di lem dan digunakan dalam kertas bon kasir dan thermal paper, yang mana benda-benda tersebut sering kita pegang dan sehingga bisa masuk melalui kulit. BPS juga terlarut dalam lemak dan keringat dari jari manusia dan bisa mempenetrasi kulit. Oke, berikut ini jalur distribusi dari BPS. Yang pertama, pemaparan tubuh terhadap BPS yang melalui jalur ingesti dan inhalasi. Kemudian BPS akan berdifusi pasif ke dalam sel-sel usus atau enterosit, atau bisa juga melalui alveolus kalau inhalasi. Kalau melalui inhalasi pemaparannya. BPS yang masuk ke dalam sel-sel usus
akan dimetabolisme di dalam sel-sel usus tersebut atau ditransfer ke bagian luminal atau serosal dari usus, tapi nanti akhirnya akan tetap di metabolisme pada sel usus. BPS kemudian diserap ke dalam plasma darah dalam sistem peredaran darah sehingga terdistribusi ke seluruh tubuh. BPS yang diserap ke dalam plasma darah yang masih aktif akan ditransfer ke hati melalui vena porta hepatica dan akan dimetabolisme oleh hati. Kemudian BPS yang telah dimetabolisme oleh hati akan diekspresikan melalui empedu dan kemudian diekspresikan melalui feses. Atau BPS juga bisa dieliminasi di ginjal dan diekspresikan melalui urin. Untuk jalur metabolisme BPS sendiri, belum ada informasi yang pasti mengenai yang terjadi pada manusia. Hanya ada beberapa informasi mengenai perkiraan jalur metabolisme BPS yang terjadi pada tikus. BPS yang pada tikus sebagai di hati. BPS yang bebas atau yang aktif merupakan senyawa aktif yang dapat beracun bagi tubuh sehingga perlu biotransformasi menjadi senyawa yang tidak aktif dan diekspresikan keluar tubuh. Biotransformasi yang terjadi adalah transformasi BPS menjadi metabolit sekunder yang bersifat hidrofilik dengan bantuan enzim-enzim tertentu, antara lain dengan bantuan bisphenol S glukorin. Maksud saya dengan bantuan enzim uridin 5-fosfoglucoronosiltransferase yang mana akan mengubah BPS ini menjadi BPSG atau bisphenol S glucuronida. Transformasi BPS menjadi BPSG ini adalah yang paling dominan dibandingkan kedua jalur lainnya yang melalui hanya sekitar 2,5% BPS bebas yang terkandung di dalamnya, dan sisanya dalam bentuk metabolit BPS. Sekian presentasi dari kami 5. Saya mengucapkan Terima kasih. Lebih dari 15 menit lumayan. Terima kasih Giovanni. Luar biasa. Mungkin ada alasan khusus kenapa? Beberapa saran. Mungkin kalau termasuk juga untuk teman-teman lainnya nantinya ketika membuat misalnya ada proses metabolisme, itu baiknya gitu. Kalau lebih besar lagi akan lebih baik lagi gitu. Kemudian buat teman-teman juga yang lain mungkin di mata kuliah lain gitu kan, jika membuat presentasi itu ketika memasukkan mungkin ada masukan gambar nih, kalau bisa gambarnya yang relevan dengan isi slide-nya gitu, topiknya gitu, akan lebih baik lagi karena
Apalagi kalau nanti teman-teman presentasi untuk hasil penelitian gitu atau proposal penelitian gitu kan. Nah, itu akan lebih bagus kalau yang gambarnya relevan dengan isi slide-nya gitu. Ya. Gimana? Apakah ada alasan kenapa hewan laut lebih tinggi kandungan phtalates-nya dibanding unggas atau sapi? Ayo, kenapa? Ayo. Mungkin karena jadi bahan ini tuh sering digunakan untuk kayak selang taman, terus juga untuk yang mainan yang bisa buat di kolam buatan itu Pak, yang kayak plastik gitu, kan biasanya lebih menggunakan air, terus kan airnya akhirnya biasanya pasti kebuang ke laut gitu sih Pak. Jadi mungkin lebih banyak dikonsumsi sama makanan Iya. laut. Oke, setuju. Good job ya. Salah satu yang paling memungkinkan adalah itu gitu kan. Apalagi phtalates ini misalnya ya tadi udah disebutkan sumbernya dan akhirnya bermuara akan ke laut nantinya. Terima kasih untuk kelompok 5. Untuk selanjutnya kelompok 1 silakan. Ingat waktunya 15 menit. Silakan Yudit. Sudah siap? Untuk selanjutnya kelompok 2 nanti Anis dan kelompok 3 Carlois. Mohon segera siap-siap ya. Jadi kita nggak ada jeda, langsung mulai gitu. Ada? Maaf Pak, Yuditnya lagi macet katanya Pak. Oh gitu. Iya, jadi kalau untuk yang lain kalau misalnya ada masalah seperti ini langsung kabarin nih. Jadi saya bisa langsung ganti. Mungkin ya udah Sarifadia, ada Sarifadia. Ada Pak, bentar Pak. Oke. Gimana teman-teman selama pembuatan ini apakah ada masalah? Apalagi lagi pandemi gini pasti kan mungkin apakah ada masalah dengan koordinasi kelompoknya, gimana diskusinya, pembagian tugasnya, mungkin ada masalah. Secara overall itu sih Pak, apa jenenge, apa aman-aman aja Pak. Cuma yang sulit itu kalau misalnya nggak ada jurnal itu Pak. Kalau misalnya jarang nemu apa, jarang kayak riset, sulit banget cari jurnal. Iya. Karena memang penelitian ini kan luas banget ya dan nggak mudah gitu kan untuk bisa sampai ke tahap metabolisme gitu kan. Jadi mungkin nggak banyak juga. Iya, halo? Maaf Pak, saya izin share screen-nya Pak. Iya, silakan. Maaf, apa sudah terlihat? Iya, sudah. Feren. Oke. Ini Ya, selamat malam Pak Gabriel dan teman-teman semua. Saya Sarifadia Iswari, mewakili kelompok 1, akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di kelompok 1 ada Yudit, Petra, Leon, Jugio, Feren, Audrey, dan Yuris. Next. Jadi pada presentasi kali ini, kami akan memfokuskan untuk membahas pada fase toksiklik mengenai senyawa-senyawa kimia yang terkandung di dalam produk kosmetik. Next. Ya, pada toksikokinetik seperti minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai
absorpsi, distribusi, metabolisme, dan eliminasi, di mana kita akan mempelajari bagaimana senyawa kimia itu diabsorpsi dan didistribusikan di dalam tubuh, kemudian bagaimana tubuh memetabolismenya sehingga selanjutnya akan dieliminasi dari dalam tubuh. Next. Sebelumnya, untuk mengenalkan apa itu kosmetik, jadi Dorato 2007 mengemukakan bahwa kosmetik itu merupakan sebuah item yang akan memberikan reaksi pada tubuh manusia dengan tujuan untuk membersihkan, mempercantik, seperti itu, sehingga dapat menjaga kulit dan juga rambut agar tetap pada kondisi yang baik. Sehingga dari pernyataan Dorato 2007 ini kita dapat mengetahui bahwa kosmetik ini tidak hanya digunakan oleh perempuan, melainkan semua orang, termasuk laki-laki dan anak-anak, seperti sabun dan shampoo yang termasuk dalam kategori kosmetik dan semua jenis usia dan juga gender menggunakannya. Next. Pada kali ini kita akan fokus membahas pada topik mengenai sumber toksikan, jalur pemaparannya, distribusi toksikan, dan metabolisme toksikan di dalam tubuh. Next. Senyawa pertama yang akan kami bahas yaitu parabens, di mana di bawah ini ada beberapa bentuk paraben yang beredar dan digunakan sebagai bahan dalam membuat kosmetik. Ada propil paraben, etil paraben, metil paraben, dan sebagainya. Next. Yang pertama, sumber toksikan. Jadi parabens ini dapat ditemukan dalam riasan, sabun mandi, deodoran, shampoo, dan pembersih baja. Kemudian selain dari kosmetik, toksikan ini juga banyak ditemukan di produk makanan seperti makanan kemasan, buah-buahan, dan sayuran. Dan fungsi toksikan ini digunakan untuk bahan pengawet agar terhindar dari pembusukan. Next. Ya, kemudian selanjutnya jalur pemaparannya. Paraben ini ada 2 jalur utama pemaparannya. Yang pertama itu melalui kulit dan kedua melalui oral. Ya, untuk kulit ini biasanya produk kosmetik atau obat dapat masuk dengan jalur transdermal secara transseluler atau menembus sel, lalu jalur epidermal melalui ruang antar sel, serta jalur transfolikuler lewat pori kelenjar keringat. Untuk oral ini biasanya produk masuk melalui obat atau makanan yang dikonsumsi, gitu. Untuk jalur distribusi di dalam tubuh, paraben yang ada di kulit akan dimetabolisme oleh PHBA, hidroksibenzoid acid. Untuk jalur pemaparan melalui dermal, dia akan didistribusi melewati stratum corneum, kemudian epidermis, dan terakhir di dermis. Di dermis ini dia akan dipecah oleh enzim esterase, seperti pada gambar, menjadi PHBA, sehingga nanti akan mudah dihidrolisis oleh hati dan dapat dikeluarkan melalui urin. Akan tetapi, toksikan ini masih bisa tertahan di stratum corneum, sehingga akan sulit dihidrolisis nanti dan terus tertahan di permukaan kulit. Selanjutnya, jika jalur pemaparannya melalui oral, itu nanti jalur distribusinya ini akan melalui sistem pencernaan, akan langsung masuk ke lambung dan usus halus. Jadi di sana juga ada enzim esterase. Jadi paraben ini masih bisa diubah menjadi PHBA, dihidrolisis oleh hati, kemudian dikeluarkan lagi melalui urin. Metabolisme paraben dalam tubuh. Paraben dihidrolisis dengan bantuan enzim esterase di dalam hati, kemudian menjadi 4 hidroksibenzoat di dalam hati yang kemudian dikonjugasikan dengan sulfat, glukuronida atau glisin, lalu diekspresikan melalui urin. Ini mengenai informasi umumnya. Jadi parabens ini merupakan ester dari asam parahidroksibenzoat. Fungsinya sebagai bahan antibakteri, biasanya ditambahkan ke dalam produk konsumen seperti sabun, pasta gigi, dan deodoran.
Biasa juga digunakan sebagai pengawet pada sediaan topikal dengan konsentrasi 0,01% sampai 0,6%. Sinyal kedua ada petalates. Bentuk umum yang sering dijumpai itu ada DEP, DMP, dan DBP. Mungkin untuk talets ini bisa di skip dulu kali ya, karena tadi kan udah sempat dibahas ya. Jadi diutamakan yang selanjutnya mungkin. Oke, langsung ke sinyal ketiga. Iya. Ya, sinyal ketiga kita memilih formaldehid, di mana bentuk umum yang dijumpai di produk kosmetik itu ada quaternium, DM hydranation, dan sebagainya. Sumbernya umumnya di shampoo, conditioner. Untuk quaternium ini umum ditemukan di blush on, mascara, lotion, dan shampoo. Kemudian DM hydranation ini ada di lotion, tabir surya, dan cleanser. Kemudian imidazolidinil urea, diazolidinil urea, dan polyoxymethylene urea. Ini biasa ditemukan di shampoo, conditioner, blush on, eyeshadow, dan lotion. Untuk sodium hidroksil metiglycinate, ini di shampoo, pelembab, conditioner, serta serat dan masuk ke peredaran darah. Badan POM RI pada tahun 2011, yaitu tidak boleh melebihi dari 5%. Distribusinya sendiri dalam tubuh, jika kadarnya masih rendah, masih dapat diubah menjadi bahan kimia non-toksik oleh tubuh dan dikeluarkan melalui urin. Akan tetapi, jika kadarnya terlalu tinggi, formaldehid ini akan berubah menjadi asam format di dalam tubuh, dan sinyal ini akan meningkatkan kadar keasaman di dalam darah, kita menjadi hipotermia, dan bisa menyebabkan koma bahkan kematian. Untuk metabolisme formaldehid, seperti dilihat pada bagan, ada dua cara. Yang pertama, formaldehid bisa direduksi oleh enzim ADH1 menjadi metanol, dan yang kedua bisa dioksidasi oleh enzim ALDH2 menjadi format, kemudian format ini dioksidasi lebih jauh menjadi CO2 yang akan dikeluarkan oleh tubuh. Mengapa sinyal ini berbahaya? Karena dapat menyebabkan reaksi alergi kronis seperti eksema, dermatitis, dan bersifat karsinogenik. Kemudian apakah ada substitut yang lebih aman untuk menggantikan sinyal ini? Jawabannya ada, yaitu beberapa yang bisa digunakan adalah sodium benzoat dan potasium sorbat. Untuk selanjutnya, ini tambahan info, karena bahan-bahan yang kadarnya itu kurang dari 1% dapat dikatakan hampir tidak ada, sehingga para produsen itu tidak menuliskan kadarnya dalam label kosmetik. Tapi kita tetap bisa memastikan keamanan suatu produk kosmetik dengan mengunjungi database kosmetik SkinDeep yang diterbitkan oleh Environmental Working Group, di mana kita bisa mencari berbagai macam produk. Seperti pada menu bar ada skin, hair, nails. Misalnya kita arahkan kursor ke skin, kemudian nanti akan keluar berbagai macam jenis produk, mau bar soap atau body oil atau facial moisturizer. Misalnya kita klik hand cream. Next. Itu kita jelasin dulu skalanya yang ada di web. Ya, jadi di sana nanti ada skala dari 1 sampai 10. Misalnya produk itu low hazard, dia akan berlabelkan angka 1 atau 2. Kalau misalkan moderate, angka 3 sampai 6. Kalau high hazard dari 7 sampai 10. Kemudian label yang pertama ini ada yang hijau lingkaran itu, ya. Itu tanda ini berarti sudah diverifikasi oleh Environmental Working Group.
kalau produk itu bebas dari hazard dan data dari produk itu lengkap. Ya, next. Ya, misalnya hand cream produk tadi, jadi di situ ada pilihan short by di atas, ya. Kita bisa short dari produk terbaik ke produk terburuk gitu misal, atau sebaliknya. Jadi nanti ditampilkan ya misalnya di worst to best. Terus itu ada satu produk yang kita kenal ya, produk Vaseline hand cream, ternyata dia digolongkan ke yang high hazard nomor 7. Misalnya kita klik lagi nih Vaseline. Kita klik ya, terus ditampilkan informasi seperti ini. Jadi ada 2 tipe, bukan berarti kalau dia high hazard itu dia langsung mengandung bahan kimia yang sangat berbahaya. Bisa juga, bukan hanya itu alasannya, tapi bisa juga karena data-data mengenai produk ini tuh nggak lengkap kayak gitu, data availability-nya terbatas. Jadi makanya dia digolongkan ke high hazard. Terus ada ingredient concern, potensi terkena kankernya kalau kita menggunakan produk ini nih nggak ada, jadi karena hijau ya, skalanya hijau. Terus developmental dan reproductive toxicity itu moderat, jadi benar hati-hati ya, udah warning. Terus untuk menimbulkan alergi dan immunotoxicity high tuh tinggi, kemudian use restriction juga tinggi, kayak gitu. Informasi tambahannya ya. Terima kasih untuk waktunya. Mungkin ada pertanyaan. Terima kasih Sari Fadia. Iya, saya mau komentar dulu. Tadi maaf kalau taletsnya nggak dibahas karena tadi udah sempat dibahas oleh kelompok sebelumnya. Untuk slide-nya bagus, keren, enak dilihat. Kemudian tadi juga ada info tambahannya juga bagus karena menyebutkan juga kalau misalnya formaldehyde itu solusinya apa sih penggantinya gitu kan. Kemudian yang di akhir juga ada info menarik itu kan mengenai produk-produk kosmetik yang aman gitu kan, yang ternyata di sekitar kita tuh ada tapi kita nggak tahu nih toksisitasnya gimana. Tadi udah disampaikan bagus, ada contoh nyatanya gitu. Mungkin ada pertanyaan? Kemudian tadi bagan misal formaldehid jadi teroksidasi atau berubah jadi CO2, nah itu tadi juga udah cukup jelas. Ya, kalau dari saya demikian. Mungkin dari teman-teman lain ada pertanyaan? Kalau nggak ada, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Selamat. Terima kasih Pak. Oh iya, tepuk tangannya virtual. Ya, selanjutnya untuk kelompok 2, silakan. Saya izin share screen ya, Pak. Iya, silakan. Ya, selamat malam. Apakah suara saya terdengar? Jelas, Sudah. Pak? Siap. Selamat malam, Pak Gabriel dan teman-teman semuanya. Di sini kelompok 2 akan mempresentasikan topik toxikokinetic of volatile organic compound. Jadi di kelompok kami kemudian akan membahas 3 senyawa, yaitu benzena, toluena, dan formaldehid. Yang pertama adalah benzena. Sumber toksikan dari benzena berupa di udara bersumber dari kendaraan bermotor, asap rokok, industri petrokimia, emisi SPBU, beberapa industri, dan juga beberapa produk pembersih. Kemudian efek pemaparan benzena berkepanjangan tergantung pada lama kerja menunjukkan lamanya pekerja terpapar benzena. Jadi sehingga berpengaruh terhadap terjadinya gangguan fungsi paru dan juga menyebabkan kadar saturasi oksigen menjadi rendah. Solusi dari efek tersebut yaitu adalah aktivitas melalui olahraga. Jadi olahraga rutin dapat meningkatkan kapasitas vital paru, di mana dapat menyebabkan otot pernafasan menjadi lebih elastis, menyebabkan daya tahan dan kekuatan otot pernafasan meningkat sehingga kemampuan mengembang paru-paru akan bertambah.
Kemudian jalur pemaparan toksikannya yaitu dapat masuk ke dalam tubuh melalui inhalasi dalam bentuk uap, kemudian absorpsi kulit, dan juga oral. Benzena dapat dengan cepat diabsorpsi melalui saluran pernafasan dengan pencernaan. Kemudian benzena masuk dalam jaringan gastrointestinal, kemudian diserap pembuluh darah pada jaringan gastrointestinal, dan benzena akan beredar ke seluruh tubuh. Kemudian disimpan sementara di dalam jaringan lemak dan sumsum tulang. Kemudian dikonversi menjadi metabolit di dalam hati dan sumsum tulang. Setelah kurang lebih dari 48 jam pemaparan, sebagian besar metabolisme dan akan keluar melalui urin. Yang selanjutnya ada jalur distribusi toksikan benzena. Jadi benzena ini merupakan zat yang bersifat lipofilik yang didistribusi ke seluruh tubuh dengan jaringan adiposa yang kaya lipid melalui absorpsi dalam darah. Hasil autopsi manusia pada individu yang meninggal ini tak lama setelah paparan zat toksikan benzen menunjukkan konsentrasi benzena itu terdapat paling tinggi di otak dengan kadar yang lebih rendah di lemak, darah, ginjal, dan juga hati. Kemudian untuk biotransformasi toksikannya atau metabolismenya, hati memiliki peranan penting dalam menghasilkan beberapa metabolit benzena reaktif dan berbahaya. Metabolitnya ini diproduksi di dalam hati, kemudian dibawa ke sumsum tulang, di mana toksisitas benzena ini dapat terlihat. Jadi langkah pertama metabolismenya yaitu enzim sitokrom P452E1 mengkatalisis reaksi oksidasi benzena menjadi benzena oksida yang berkesetimbangan dengan benzena oksetin yang kemudian termetabolisme menjadi fenol yang merupakan produk metabolit utama benzena. Kemudian fenol ini akan dioksidasi dengan katalisis CYP2E1 kemudian menjadi katekol dan hidroquinone. Yang kemudian dengan enzim myeloperoxidase dioksidasi menjadi metabolit reaktif 1,2 dan 1,4 benzoquinone. Katekol dan hidroquinone ini dapat diubah menjadi metabolit 1,2,4 benzonatriol dan dengan katalisis C42E1. Kemudian reaksi metabolisme lainnya yaitu ada reaksi dengan glutathione atau basa yang menghasilkan asam S-fenyl merkapturat, kemudian reaksi dengan katalisis Fe dan menghasilkan produk dengan cincin terbuka, yaitu asam trans, transmukonat, dan juga senyawa intermediat transmukonaldehida. Selanjutnya, hasil dari metabolit ini ada dua, yaitu fenol dan glutathione. Next. Nah, fenol ini merupakan hasil metabolit benzena di dalam tubuh yang kemudian diekspresikan melalui urin, dan di dalam sistem respirasi, paparan fenol ini dapat menyebabkan iritasi saluran pernafasan bagian atas. Untuk selanjutnya yaitu glutathione yang merupakan hematoksik dan racun terhadap sistem darah. Next. Di sini batas paparan yang diizinkan untuk benzena yaitu ada batas yang diizinkan permissible exposure limits, batas rata-rata pertimbang waktunya yaitu pemberi kerja harus memastikan bahwa tidak ada karyawan yang terpapar dengan konsentrasi benzena di udara melebihi 1 bagian dari benzena per juta dari bagian udara atau 1 ppm sebagai TWA 8 jam. Kemudian selanjutnya adalah toluena. Senyawa yang selanjutnya ini sumber toksikannya next. Sumber toksikannya ini sebagai adiktif dalam campuran bensin, dalam produksi benzena, dalam sebagai pelarut dalam cat, pelapis, tinta, perekat, dan juga pembersih. Selain itu, toluena ini juga digunakan dalam produksi nilon, plastik, dan poliuretan. Yang selanjutnya adalah jalur pemaparannya. Yang pertama adalah oral atau saluran pencernaan yang hampir 100% diabsorpsi dalam sekali penelangan. Namun, 99% tereliminasi melalui urin atau udara yang dikeluarkan dari tubuh. Yang selanjutnya adalah inhalasi atau saluran pernafasan. Toluena ini mudah menguap sehingga inhalasi merupakan jalur pemaparan utama. Yang selanjutnya adalah kulit. Pada kulit ini, toluena merupakan bahan yang paling dominan pada spray painting. Jadi ketika cat itu disemprotkan, pekerja akan terpapar bukan hanya oleh uapnya, akan tetapi juga dari mist, yaitu kumpulan partikel halus berupa cairan. Bentuk tersebut akan sangat mudah terhisap
oleh pekerja hingga masuk ke dalam kulit, terutama jika tidak menggunakan masker atau sarung tangan. Yang selanjutnya adalah distribusi toksikan dalam tubuh. Selanjutnya itu adalah distribusi toluena. Distribusi toluena ini setelah di tubuh terpapar toluena, senyawa ini akan terserap dalam darah sehingga dapat didistribusikan ke seluruh tubuh. Next, toluena dapat terakumulasi dalam beberapa organ seperti hati, pankreas, paru-paru, ginjal, otak, jantung, darah, lemak, dan cairan cerebrospinal semua. Selain itu, saat inhalasi, toluena banyak terakumulasi di hati dan otak. Namun, toluena paling banyak terakumulasi di hati jika oral terpapar. Pada ibu hamil, toluena juga mampu melewati plasenta dan memasuki janin serta dapat dalam ASI pula. Next, pada metabolisme toksikan ini, tempat metabolismenya itu adalah ada dalam hati melalui reaksi hidroksil, sekuensional, dan juga oksidasi dalam asam benzoat. Kemudian jalur untuk detoksifikasinya dan eliminasi toluenanya yaitu asam benzoat berinteraksi bersama glisin terkonjugasi dan membentuk asam hipurat. Jadi toluena ini ditransformasi oleh enzim sitokrom P450 pada hati yang yaitu adalah gugus metil toluena, kemudian dihidroksilasi gugus metil toluena menjadi benzil alkohol. Benzil alkohol ini oksidasinya menjadi asam benzoat, kemudian berkonjugasi bersama glisin membentuk hipurat. Kemudian jalur CYP ini melibatkan epoksidasi transien pada cincin aromatik dan membentuk orto atau parasol, kemudian mengalami reaksi konjugasi terutama membentuk sulfat dan glucuronida. Kemudian konjugasi glutathione ini juga dapat terjadi menghasilkan S-benzil glutathione dan asam benzil terkapturik menjadi benzil alkohol dan sp-toluil glutathione dan sp-glutathiol merkaptik asid. Kemudian metabolitnya ini asam hidurat akan diasesikan melalui urin sebagai metabolit primer dan juga metabolit sekunder. Pada metabolit sekunder ini terdapat glukoronil konjugasi dari asam benzoat sulfat dan glukoronida konjugasi pada orto dan parakrasol asam benzil merkapturat dan asam sp-toluil merkapturat. Ini skema lengkapnya. Kemudian efek bagi kesehatan, rusaknya organ utama seperti susunan saraf pusat, hati, ginjal, kulit, dan juga lainnya. Menurut International Program of Chemical Safety, akibat paparan toluena akibat paparan ini, ginjal mengalami distal renal tubular acidosis dan juga gejala yang dialami itu seperti kelemahan otot, mual, muntah-muntah, dan juga diyakini sebagai hasil ketidakseimbangan elektrolit yang dipercepat dan adanya asidosis pada ginjal. Kemudian senyawa yang ketiga adalah formaldehid. Formaldehid ini merupakan senyawa karbonil polar paling sederhana yang bersifat. Iya, maaf untuk karena tadi formaldehid juga sudah, jadi mungkin kita akan skip bagian ini ya. Oke, terima kasih Pak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada salah kata. Ya, terima kasih. Ini PowerPoint-nya juga enak dilihat. Mata juga enak, menarik PowerPoint-nya. Terima kasih atas presentasinya kelompok 2 ya. Tadi ada benzen dan toluen. Ini sebenarnya juga masuk ke dalam, kemarin ada petroleum hidrokarbon ya, tapi nggak ada yang milih. Tapi teman-teman kelompok 2 malah milih yang volatile organic carbon compound, itu sama juga, yang dipilih yang bagian dari petroleum hidrokarbon sama aja, tapi sama-sama bagus. Kalau untuk yang volatile organic compound ini sebenarnya banyak ya, ada bahkan kalau teman-teman nanti penelitian itu akan banyak sekali nih ketemu dengan bahan kimia yang volatile, mulai dari yang metanol, kemudian sampai heksan, kemudian
etilasetat, banyak sekali senyawa-senyawa kimia yang teman-teman harus hati-hati pemakaiannya dalam lab, apalagi kalau ketika proses ekstraksi ya, atau purifikasi senyawa bioaktif misalnya, itu hati-hati teman-teman ketika pakai bahan kimia gitu, karena ini golongannya juga volatile organic compound ya. Kemudian tadi ada pertanyaan saya, tadi ada istilah TWA 8 jam. TWA itu apa ya yang di slide akhir bensin? Iya, terus tadi mohon dijelaskan TWA itu singkatan dari apa sih? Kemudian tadi ada info mengenai efek bagi kesehatan, itu bagus sebagai tambahan juga, dan meskipun info kesehatan itu bagian dari toksikodinamik ya, tapi nggak apa-apa sebagai tambahan. Terima kasih kelompok 2. Jadi TWA itu apa? TWA itu time weighted average. Oh, iya Pak, time weighted average limit. Time apa? Time? Wait, Bella bisa share screen lagi nggak? Time ya itu di. Oke. Oke, terima kasih Jessica. Iya, oke. Selanjutnya untuk kelompok 3 silakan Carlois. Permisi izin share screen ya Pak. Iya, silakan. Ya, jadi selamat malam Pak Gabriel dan selamat malam teman-teman semua. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang toxicokinetic of hazardous chemical in home appliance atau tekstil. Nah, di sini kita membahas 3 topik, yaitu kita membahas triklosan, formaldehid, dan juga sodium hipoklorit. Nah, triklosan atau dengan nama lain TCS itu memiliki aktivitas antibakteri atau juga bisa juga sebagai antifungal. Nah, senyawa ini tuh banyak digunakan sejak tahun 1972 sebagai keperluan medis, dan dalam perkembangannya juga ditemukan dalam pembersih maupun antibakteria. Nah, contohnya seperti sabun cuci tangan, terus juga ada skin cream Vaseline yang sering kita gunakan sehari-hari untuk mungkin sunscreen itu. Terus juga ada mouthwash-nya Listerine, equipment. Oke, jadi jalur pemaparannya dari triklosan ini melalui kontak oral dan dermal. Nah, TCS juga telah diketahui mampu menimbulkan resistensi bakteri via modifikasi situs target atau TCS resistant bakteria. Nah, akibatnya efektivitas dari senyawa kimia ini menjadi berkurang. Pada September 2016, FDA melarang penggunaan triklosan dalam produksi sabun mandi baik dalam bentuk sabun cair, gel, foam, maupun batangan. Juga pada pembersih tangan pada tahun 2020. Nah, pada tahun 2017, EU juga melarang penggunaan triklosan ke semua produk kebersihan biosidal. Tapi, TCS masih dapat ditemukan dalam komposisi seperti pasta mouthwash, hand sanitizer, dan soaps, sehingga bahayanya masih tetap penting untuk pelajari dan diwaspadai. Di Indonesia belum ada regulasi yang jelas terkait penggunaan triklosan. Untuk distribusinya, barang utama yaitu produk mengandung TCS berkontak dengan mulut dan kulit. Nah, sedangkan paparan lingkungan dapat ASI dari ibu menyusui dan juga urin. Triklosan dipertahankan di tubuh dengan half-life yaitu sekitar 21 jam. Nah, TCS dapat berujung pada akumulasi pada jangka waktu yang panjang juga. Setelah terserap, TCS akan terdistribusi melalui darah ke hati sebagai lokasi akumulasi utama, juga ke beberapa jaringan lainnya. Penggunaan triklosan dapat menyebabkan kulit yang sensitif menjadi kering hingga dermatitis, terjadi gangguan kerja otot, serta reaksi alergi. Nah, beberapa hasil juga penelitian terhadap hewan itu menunjukkan bahwa triklosan dapat mengganggu sistem endokrin, kelenjar tiroid, juga berdampak pada sistem reproduksi, seperti menurunkan kualitas sperma dan hormon seks. Untuk metabolismenya, triklosan ada melalui 2 fase, yaitu fase pertama dan fase 2. Di mana fase pertama akan melalui hidroksilasi,
Sedangkan fase keduanya akan mengalami glukuronidasi dan sulfonasi. Nah, di mana senyawa ini mengalami konjugasi dengan asam glukoronik dan sulfat yang kemudian menghasilkan metabolit menjadi lebih tidak aktif. Asam glukoronik dan sulfat masing-masingnya ditambahkan ke grup hidroksil dari TCS, dengan demikian menghancurkan ion 4 proton pada TCS dan meningkatkan moiety polar pada TCS. Proses ini juga merupakan tahap detoksifikasi yang menghasilkan metabolit polar. Nah, 46 penelitian pada sampel urin partisipan ditemukan metabolit TCS sulfat dan TCS glukuronida dengan metabolit utama TCS glukuronida. Sitoksitas dari TCS menurun seiring meningkatnya aktivitas glukuronidasi dan sulfonasi, sehingga disimpulkan bahwa glukuronidasi dan sulfonasi merupakan jalur utama metabolisme fase kedua dari TCS. Nah, produk atau metabolit pecahannya yang utama adalah 2,4-diklorofenol, di mana ditemukan di situs pengaplikasian plasma, liver, ginjal, dan feses. Nah, TCS juga di metabolisme oksidatif melalui sitokrom P450-CYP. Nah, diketahui terdapat 7 isoform dari CYP yang mampu mengoksidasi TCS, yaitu CYP12A, 2B6, C19, 2D6, 1B1, 2C18, dan 1A1. Nah, oksidasi TCS via CYP bila hampir ikatan C karbon atau hidrogen aromatis pada TCS dapat mengurangi toksisitas dari triklosan. Nah, CYP mampu mengatalisis pemutusan ikatan eter difenil pada TCS yang berujung pada formasi 3 metabolit non-toksik. Jalur eliminasi utama produk pecahan triklosan adalah melalui ekskresi urin, sedangkan jalur sekundernya adalah melalui pembuangan feses. Topik berikutnya adalah formaldehida. Apakah dibahas, Pak? Yang ini boleh di-skip dulu. Langsung ke yang selanjutnya. Selanjutnya ada sodium hipoklorit. Nah, senyawa sodium hipoklorit atau NaOCl merupakan senyawa kimia mengandung 12,5% hingga 25% senyawa klorida dan biasanya digunakan sebagai senyawa disinfektan pada rumah sakit dan NaOCl sering ditemukan dalam medikal. Hal ini dikarenakan karena sifat senyawa ini yang merupakan biosida, sehingga apabila menyentuh air, senyawa ini akan langsung berinteraksi dengan air karena bereaksi dengan materi biologis seperti protein dan basa nukleotida. Senyawa ini sering dipakai untuk kepentingan farmasi sehingga banyak ditemukan pada rumah sakit. Nah, untuk jalur pemaparannya, dia melalui kulit, sistem dan klorid aksi dengannya yang ada pada cleaning produk dan menghasilkan gas kloramin, di mana kloramin yang terhirup akan bereaksi dengan kelembapan yang ada di membran mukosa saluran pernafasan dan akan membebaskan amonia. Nah, asam klorida dan radikal bebas yang akan menyebabkan iritasi akut pada saluran pernafasan atau serangan asma berulang pada mereka yang terpapar. Untuk sistem pencernaan, ketika setelah menggunakan cleaning produk dan tidak mencuci tangan sebelum makan, maka natrium hipoklorit akan ikut masuk ke dalam tubuh. Nah, natrium hipoklorit ini yang tidak sengaja tertelan akan masuk ke lambung dan kemudian berinteraksi dengan HCl yang ada pada lambung, lalu akan menyebabkan kerusakan jaringan oksidatif di lambung dan usus. Untuk kulit, paparan natrium hipoklorit yang singkat pada pemutih rumah tangga biasanya hanya menyebabkan efek minimal dan sementara. Namun, pemaparan dalam waktu yang lama akan menyebabkan iritasi kulit dan kerusakan pada kulit atau hipersensitivitas pada kulit. Untuk mekanismenya, ada 3 skenario yang umum terjadi untuk proses masuknya senyawa sodium hipoklorit ke dalam tubuh dari peralatan rumah tangga. Yang pertama, masuk ke dalam tubuh manusia dalam bentuk sodium hipoklorit, kemudian bereaksi dengan air dalam tubuh manusia, contohnya di kelenjar mukus yang ada di beberapa organ tubuh. Nah, reaksi dengan air mengubah senyawa menjadi sodium hipoklorus, di mana akan terpecah membentuk senyawa HCl dan radikal bebas. Nah, kedua senyawa ini bisa menyebabkan gangguan di sel dengan memecahkan protein sel sehingga menimbulkan gangguan seluler. Yang kedua,
sodium hipoklorit mengalami kontak produk rumah tangga yang berbasis asam seperti beberapa produk pembersih dan mengeluarkan senyawa klorin. Masuk ke dalam tubuh dan mengalami reaksi dengan air yang ada di jaringan tubuh, di mana jaringan tubuh itu lembab. Nah, sehingga membentuk HCl dan radikal bebas, di mana kelanjutannya sama seperti pada skenario pertama. Yang ketiga, sodium hipoklorit mengalami kontak dengan produk pembersih berbasis amonia dan membentuk gas kloramina. Nah, gas kloramina ini jika terhirup dan masuk ke dalam tubuh manusia akan bereaksi dengan air di kelenjar mukus dan melepaskan senyawa amonia, HCl, dan radikal bebas. Senyawa-senyawa ini bisa mengakibatkan iritasi akut di organ pernafasan seperti asma, dan pada kasus yang berat bisa menimbulkan edema maupun pneumonitis kimia. Nah, untuk pembahasan relevannya, pemaparan NaOCl yang berlebihan dapat menyebabkan terjadinya iritasi gastrointestinal, luka bakar, mual, muntah, dan diare pada jangka pendek. Sekian presentasi dari kelompok 3. Terima kasih kelompok 3. Tadi sama juga ya, ini ada formaldehyde. Ini dari kelompok 1, 2, dan 3 ada formaldehyde. Berarti memang formaldehyde itu sangat umum dipakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Akrab dipakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi mungkin mulai sekarang teman-teman bisa lebih hati-hati lagi. Kalau untuk kasus formaldehyde nih, beberapa perusahaan tekstil ya, kayak misalnya tempat jual baju gitu ya, dia memang sudah memberi kalau pakaian ini tidak mengandung formaldehyde gitu. Nah, itu untuk menjamin keamanan juga supaya nggak terpapar ke kulit dan inhalasi gitu kan. Kemudian tadi untuk yang sodium hipochlorite itu contohnya lebih gampangnya mungkin teman-teman pasti tahu dan mungkin teman-teman pasti dulu pernah terpapar gitu kan, atau mungkin belakangan ini terpapar, yaitu kalau teman-teman pergi ke kolam renang. Ini bahasa lainnya itu adalah kaporit ya. Jadi biasa kolam renang itu pakai kaporit ini ya untuk itu membunuh kuman gitu kan, supaya nggak kotor gitu kan kolam renangnya. Tapi ya gitu resikonya kalau yang pengelola kolam renangnya nggak pakai ukur-ukur gitu kan, jangan-jangan konsentrasinya tinggi, makanya kalau ada yang mata jadi teriritasi ya kan, rambut jadi rusak, kemudian kulit juga jadi nggak enak gitu kan, rusak juga, teriritasi gitu. Oke, terima kasih nih kelompok 3. Untuk slide-nya juga bagus, udah jelas tadi ada bagan mekanismenya. Dan sekarang mungkin kita lanjut ke kelompok 4. Ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Halo, nggak ada yang mau ditanyakan nih? Apa sedang fokus ke kelompok masing-masing? Pak, kalau boleh kata aja Pak, bahwa apa formal dehyde kok banyak itu ya, banyak keluar gitu ya Pak. Terima kasih. Apakah senyawanya itu kayak apa? Bisa apa namanya multipurpose atau gimana gitu Pak? Kalau saya lihat sih, oke. Kalau saya lihat sih, kenapa formaldehyde banyak digunakan karena tadi fungsinya tadi sebagai pengawet ya, sebagai pengawet, mudah diaplikasikan, harganya murah, gampang diperoleh, jadinya banyak dipakai di berbagai bidang gitu kan, di berbagai keperluan kita gitu kan. Jadinya ya udah dipakai ada di mana-mana gitu kan, dari tadi untuk tekstil atau kebutuhan rumah tangga, bahkan untuk skincare ada gitu kan. Bahkan nanti ada juga yang di makanan nih, yang teman-teman yang di food additive mungkin ada juga, tapi meskipun itu dilarang ya. Dan formaldehyde itu juga sebenarnya secara alamiah ada di alam itu, tapi memang jumlahnya itu ya tentunya nggak toksik terhadap kita ya. Tapi ketika ditambahkan tidak, akhirnya itu jadi toksik buat kita gitu. Oke. Selanjutnya untuk kelompok 4 silahkan
Clarita akan mempresentasikan tentang logam berat. Saya izin Silakan, share screen Clarita. ya, Pak. Iya, silakan. Sudah terlihat. Sudah. Selamat malam Pak Gabriel dan teman-teman. Sekarang dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang toksikokinetik dari heavy metal. Dalam presentasi kali ini, kelompok kami akan membahas 3 jenis heavy metal, yaitu merkuri, timbal, dan kadmium. Yang pertama ada merkuri. Ini merkuri merupakan substansi persisten yang bisa dapat secara alami dan antropogenik. Merkuri ada beberapa jenis, yaitu merkuri organik, merkuri inorganik, dan metal merkuri. Jenis merkuri yang paling berbahaya ini adalah metil merkuri, termasuk dalam merkuri organik. Metil merkuri terbentuk jika merkuri inorganik termetilasi oleh organisme. Merupakan beberapa sumber merkuri dari sumber bahan tambang, hewan laut, kesehatan gigi, pembakaran bahan fosil, bahan kosmetik, dan agrikultur. Setiap sumber ini memiliki jalur pemaparan yang berbeda, serta produk yang berbeda. Terbentuknya metil merkuri. Merkuri di dalam sinabar dapat terekspos keluar atau ke udara melalui pelapukan batuan yang mengandung biji Hg atau melalui aktivitas manusia, terutama pembakaran bahan fosil. Kandungan metil merkuri dalam hewan laut tergantung pada seberapa lama hewan laut itu hidup, apa yang dimakan olehnya, dan seberapa tinggi tingkatan dalam rantai makanan. Ini merupakan jalur pemaparannya. Merkuri yang terekspos keluar akan masuk ke dalam perairan dan mudah berikatan dengan klorin membentuk HgCl, merkuri inorganik. Memudahkan, merkuri ini akan masuk ke dalam tubuh plankton dan termetilasi oleh mikroorganisme membentuk metil merkuri yang terjadi pada sedimen dasar perairan. Kemudian, air yang sudah tercemar ini akan penyerapan oleh insang atau dimakan oleh ikan. Kemudian terjadi bioakumulasi dan biomagnifikasi dalam tubuh, yang proses penyerapannya lebih cepat daripada proses ekskresinya. Ikan yang dimakan oleh manusia akan membuat kontaminasi merkuri masuk ke dalam tubuh manusia. Metil merkuri akan mengalir di dalam tubuh dan menghasilkan disulfida. Struktur protein dan fungsi enzim menjadi tidak spesifik. Ini jalur masuk ke dalam tubuhnya ada 4 jalur, yaitu jalur pencernaan, jalur pernafasan, kontak kulit, dan bisa juga melalui suntikan. Baik itu suntikan intravena maupun intramuskular. Absorpsi metilkuri memiliki lajur absorpsi yang tidak lebih dari 2-38% untuk metil inorganik. Metil organik akan lebih cepat diserap dalam tubuh dan mengalir melalui darah. Orang yang memakan makanan yang terkontaminasi oleh metil merkuri akan membuat metil merkuri ini masuk dalam tubuh, kemudian diseparasi dalam asam lambung, terkombinasi dengan sistein di dalam duodenum, dan hampir 100% metil merkuri ini terserap, kemudian berikatan dengan hemoglobin darah melalui vena dan terakumulasi dalam sistem saraf pusat. Metil merkuri dapat terserap hingga 95% di dalam tubuh. Dan di sistem merkuri melalui kontak kulit, pernafasan maupun pencernaan semua terdistribusi melalui dan pada akhirnya masih ginjal yang kemudian akan diekskresikan melalui urin. Ekskresi merkuri ini pada umumnya lebih banyak melalui urin daripada feses. Senyawa merkuri anorganik ini akan diekskresi melalui feses sampai 90%.
Waktu paruh biologisnya mendekati 6 minggu. Sampel urin merupakan indikator terbaik dalam kandungan merkuri untuk menghitung kandungan merkuri dalam tubuh yang terkena paparan merkuri anorganik jangka panjang. Empat 40 sampai 60 hari untuk kemudian toksisitas merkuri. Merkuri elemental dapat menyebabkan kegagalan pada pernafasan dan mungkin dapat diikuti gejala neurologis seperti tremor. Toksisitas ini dapat berupa sakit pada bibir, lidah, dan pergerakan, halusinasi, iritabilitas, gangguan tidur, sulit bicara, kemunduran cara berpikir, refleks yang abnormal, dan pendengaran yang rusak. Kalau untuk merkuri inorganik, untuk paparan akut dapat menyebabkan gangguan pada ginjal dan sistem pencernaan. Untuk merkuri organik dapat mempengaruhi proses transkripsi DNA dan sintesis protein. Target organ. Metilmerkuri ini akan menyerang susunan saraf pusat dengan target organ utama adalah metilmerkuri terjadi pada sistem saraf pusat yang dapat menyebabkan resiko penurunan fungsi kognitif. Untuk pengobatannya, penyakit ini dapat bersifat permanen. Jadi untuk mengatasinya saat ini dapat diberikan asam 2,3 di mercaptosub DMSA karena merkuri gugus sulfhidril pada sel-sel tubuh. Penggunaan zat penghelat akan berkompetisi mengikat merkuri menggunakan gugus tiol. Kedua ada timbal. Sumbernya ini berupa gas buangan dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bertimbal, seperti pemakaian cat, limbah baterai, pembuatan kabel insektisida, bahan peledak, pembuatan keramik, penggunaan solder dalam industri pembuatan gelang dan kosmetik. Segel kaleng minuman juga mengandung timbal yang berbahaya bagi tubuh. Timbal dapat larut dalam asam encer dan jus buah atau makanan asam jika ada udara, sehingga akan menyebabkan timbal teroksidasi dan menyebabkan keracunan. Ini metabolisme timbal dalam tubuh, mulai dari absorpsi, bisa dari pernapasan atau pencernaan, kemudian terdistribusi melalui darah, bisa menuju otak, bisa menuju paru atau saluran dari absorpsi menuju paru-paru kemudian dialirkan melalui darah. Sedangkan kalau lewat pencernaan masuk ke dalam saluran cerna dan kemudian didistribusikan oleh darah menuju otak dan menuju tulang. Kemudian untuk ekskresinya dapat melalui kulit, ginjal, dan usus, yaitu berupa keringat atau rambut, urin, dan tinja. Absorpsi timbal, partikel timbal yang berukuran kecil dapat masuk melalui saluran pernapasan menuju paru-paru. Persentase yang terhirup sekitar 30-40%, sedangkan timbal dapat masuk secara oral dan masuk ke dalam saluran pencernaan, namun tidak mudah masuk ke peredaran darah. Hal ini dikarenakan terdapat proses penyisian toksin dan seleksi absorpsi dalam usus. Timbal organik lebih mudah diserap oleh kulit karena biasanya berupa gas. Timbal yang akan diangkut oleh darah ke organ tubuh. Timbal dalam darah akan diikat oleh eritrosit sebanyak 95%. Sangat lambat akan menyebabkan timbal ini mudah terakumulasi dalam tubuh. Biotransformasi timbal inorganik tidak dapat dimetabolisme, tetapi dapat dikonjugasi dengan molekul seperti glutathione, yaitu senyawa antioksidan pada beberapa tanaman fungi, hewan, archaea, dan bakteri yang mampu mencegah kerusakan komponen seluler yang penting akibat spesies reaktif oksigen seperti radikal bebas, peroksida, lipid peroksida, dan logam berat. Dampaknya pada sistem saraf mempengaruhi sistem perifer, yaitu sistem saraf tepi dan saraf pusat.
Efek yang ditimbulkan ini dapat menyebabkan sistem disfungsi saraf, gangguan motorik, dan perubahan perilaku. Efek ini menyebabkan kecepatan konduksi saraf. Jika konsentrasinya lebih dari 200 mikrogram per 100 mili akan menyebabkan menurunnya laju perkembangan saraf pada anak-anak. Jika orang dewasa yang terpapar oleh timbal selama 1-2 tahun dengan konsentrasi yang lebih dari 40 mikrogram, maka akan terjadi pelambatan reaksi saraf motorik dan gangguan kognitif. Dampaknya dalam darah, ini timbal dapat bertahan dengan paruh waktu 25 hari di dalam darah. Di dalam darah, timbal dipengaruhi sistem peredaran darah dengan mempengaruhi sintesis hemoglobin dan menghambat berbagai enzim utama yang terlibat dalam proses sintesis heme. Selain itu, timbal juga mengurangi waktu hidup eritrosit dengan meningkatkan kerapuhan pada membran darah. Jadi, kedua hal ini dapat menyebabkan terjadinya anemia. Timbal yang masuk juga dapat menyebabkan hipertensi, karena dapat meningkatkan produksi reaktif oksigen spesies. Dampaknya pada ginjal, jika konsentrasi timbal lebih dari 60 mikrogram di dalam darah, tetapi paparan timbal dengan konsentrasi rendah, yaitu 10 mikrogram, juga dapat menyebabkan kerusakan. Kerusakan ini tidak menyebabkan ekskresi protein berlebihan melalui urin, namun terjadi ekskresi yang tidak normal pada glukosa, fosfat, dan asam amino. Kerusakan ini disebut juga Fanconi syndrome. Kemudian pada organ reproduksi, timbal menyebabkan pengaruh buruk dalam sistem reproduksi laki-laki dan perempuan. Pada laki-laki, umumnya yang sering terjadi adalah menurunnya libido, pembentukan sperma yang tidak normal, kerusakan kromosom, gangguan fungsi prostat, dan perubahan serum testosteron. Sedangkan pada perempuan, dampak yang sering terjadi adalah keguguran prematur, preeklamsia, dan hipertensi saat kehamilan. Timbal dapat menyebabkan cacat pada kromosom, karena ia mempunyai efek racun terhadap gamet. Sedangkan untuk bayi, timbal dapat bergerak dari peredaran darah ibu ke dalam bayi melalui uterus, di mana timbal ini dapat terkonsentrasi pada otak, liver, dan tulang bayi. Bayi yang terekspos timbal memiliki kecenderungan untuk lahir prematur dan berat badannya lebih ringan daripada berat badan bayi biasanya. Timbal akan mengganggu fungsi mitokondria pada otak bayi dan mengganggu lepasnya neurotransmitter serta pembentukan sinapsis. Struktur dalam pembuluh darah di otak juga dapat berubah akibat timbal ini, sehingga dapat menyebabkan pembengkakan dan pendarahan otak. Untuk pengobatannya bisa dilakukan dengan sel latihan terapi dan EDTA sel latihan terapi, yaitu dengan mengonsumsi obat yang mampu mengikat timbal dan dapat dieskresikan melalui urin. Ketiga, ada kadmium. Ini merupakan karakteristik dari kadmium. Dia memiliki sifat lunak, berwarna putih seperti perak. Sifat kimia, jika dimasukkan dalam larutan mengandung OH-, ion CD2 akan mengalami proses pengendapan. Dapat dari biji seng, timbal tembaga seng. Sumber toksisitas ini disebabkan oleh aktivitas masyarakat sehari-hari seperti sumber kadmium yang masuk ke dalam perairan atau berasal dari aktivitas pertambangan, produksi domestik, dan pertanian. Namun bisa juga berasal dari industri kecil seperti pengolahan makanan atau makanan yang sudah terkontaminasi. Kadmium dalam sistem sirkulasi yang terikat dalam protein dalam membentuk metallothionin yang disintesis di hati, kemudian mengalami filtrasi di glomerulus ginjal. Kadmium metallothionin atau CDMT akan direabsorpsi oleh tubulus proksimal dan terakumulasi di lisosom. CDMT ini akan terurai menjadi CD2 dan menginhibisi fungsi lisosom yang menyebabkan kerusakan sel tubulus ginjal. Waktu paruh kadmium ini dalam tubuh berkisar antara 10-30 tahun, sehingga munculnya gangguan kesehatan yang bersifat non-karsinogenik. Logam Fe, Ca, dan Di meningkatkan daya toksisitas kadmium dalam tubuh sebanyak 50%. Akan disimpan dan terakumulasi dalam hati dan ginjal melalui distribusi darah yang mengandung logam Cd dari proses absorpsi di dinding usus.
Logam CD akan terekskresi melalui feses dan urin dengan konsentrasi rendah dan ditambah dengan paruh waktu yang cukup panjang, 10-30 tahun, akan berpengaruh pada faktor umur, dan akumulasi ini akan terlihat saat dewasa nanti. Jadi kadmium yang masuk akan melalui pencernaan dan inhalasi akan dibawa oleh darah dan berikatan dengan sel darah merah dan protein dengan berat molekul tinggi dalam plasma, terutama albumin di seluruh tubuh. 50% kadmium akan dibawa oleh darah yang akan terakumulasi di ginjal dan hati. 5% kadmium akan diekskresikan melalui feses dan urin 3-4 minggu kemudian. Biotransformasi kadmium berasal dari saluran pencernaan atau paru-paru yang pengangkutannya akan ke plasma darah. CD akan menjadi 4 kelompok thiocysteine. Lisosom sel tubulus ginjal akan mendegradasi kompleks CDMT menjadi asam amino dan ion CD bebas. Pelepasan ion di atas menginduksi sintesis protein MT lain di ginjal yang akan mengakibatkan akumulasi. Kadmium. Maaf, sama kayak slide sebelumnya. Dan residu sistein dari MT akan menangkap radikal hidrogen peroksida dan hidroksil. Sistem sistein akan teroksidasi menjadi sistin dan ion CD. Biosintesis akan terus berulang untuk melindungi sel dari sitotoksisitas dan kerusakan DNA. Setelah penyerapan, kadmium akan dikirim ke hati melalui MT khusus endogen. CDMT hati akan mendistribusikan kembali logam ini ke ginjal, sehingga nanti akan terdistribusi ke organ lain. Di ginjal terjadi filtrasi glomerulus CD. CD dibelah dari MT dan ion CD2+, yang kemudian akan diekskresikan kembali ke dalam cairan tubular dan dieliminasi melalui urin dan feses. Mempengaruhi efek toksis kadmium. Ada tingkat dan lamanya paparan, bentuk kimia dari logam beratnya, kompleks protein logam, faktor penjamu kadmium, dan faktor diet. Dari presentasi kelompok 4, terima kasih. Ya, terima kasih Clarita. Apakah ada pertanyaan untuk kelompok 4? Merkuri, timbal, dan kadmium. Ada yang nanya nih. Kalau enggak, saya ini. Kalau menurut kelompok 4, boleh juga teman-teman yang lain. Kira-kira makanan apa sih yang banyak mengandung merkuri contohnya? Mungkin ada yang tahu? Nggak ada yang tahu? Kalau nggak ada tahu, saya kasih tahu deh. Jadi, contoh makanan mengandung merkuri itu biasanya kalau di laut itu kerang-kerangan. Ya, mungkin teman-teman ada yang suka makan kerang. Nah, harus hati-hati karena kalau memungkinkan ketika makan seafood gitu ya, terutama kerang, itu teman-teman harus kalau bisa tahu sumbernya itu lebih baik karena takutnya kerang yang di
sapi gitu. Nah, nanti hewannya jadi mengakumulasi tuh logamnya. Seperti itu. Dan contoh kadmium lainnya itu bisa diperoleh dari baterai gitu. Batu baterai ya. Nah, teman-teman kan kandungan baterai ada yang nikel kadmium ya kan. Nah, kadmium tuh bisa mencemari. Jadi kalau misalnya buang barang-barang elektronik, kemudian buang baterai, itu sebenarnya nggak boleh sembarangan. Harus hati-hati gitu kan. Karena ya nanti mencemari, ujung-ujungnya nggak nyangka nanti ke laut, nanti di laut kita kita juga yang makan kan ikan-ikannya gitu. Dan tadi ditimbal kan makanan kaleng ya, itu juga harus hati-hati gitu kan. Boleh makan gitu kan, tapi jangan terlalu sering karena tadi ya dibilang di makanan kaleng, di kalengnya itu ada mengandung timbal juga gitu, bagian tutupnya gitu kan, jadi hati-hati. Iya. Terima kasih kelompok 4 atas pemaparannya. Karena waktunya juga sudah tidak memungkinkan, jadi untuk kelompok selanjutnya itu kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Nggak apa-apa kan ya? Kelompok 6 dan 7? Ya? Boleh kan ya? Atau mau lanjut sekarang? Mungkin lebih baik karena 2 jam full juga kan nyerap materi kan juga nggak enak ya. Jadi mungkin kalau saran saya lebih baik mungkin kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Nah, saya akan, oh ya sebelum itu saya mau tanya dulu, ini tadi saya dikabari di Indonesia kan tanggal 11 itu kita ada libur ya, libur apa sih? Sebentar. Libur apa ya? Sebentar. Oh ya, Isra Miraj ya. Nah, itu kan libur ya. Tadi saya ditanyakan nih, kita mau tetap kuliah apa teman-teman mau libur atau saya sediakan video pembelajaran? Video aja, Pak. Video aja, Pak. Gimana? Video Video aja. aja, Pak. Oke. Berarti untuk, atau yang lain sepakat kan nih? Kalau nggak sepakat kan saya jadi nggak enak nih. Boleh kok. Boleh Pak, setuju. Oke. Setuju Pak. Oke, siap-siap. Atau saran saya, Pak, video pembelajaran sama forum diskusi di ULS. Buat diskusi. Oke. Kalau ada yang mau tanya atau apa gitu. Iya. Nanti saya akan sediakan ini ya, wadahnya di ULS. Kemudian untuk sisa 2 grup yang belum, berarti kan minggu depan itu saya akan sediakan video pembelajaran, dan minggu depannya lagi itu dilanjutkan juga oleh ini ya, teman-teman yang belum presentasi. Oke. Nah, karena dalam proses pembuatan tugas ini saya kan nggak tahu nih di balik layarnya ya, jadi teman-teman akan lebih tahu partisipasi teman-teman yang lainnya gitu kan. Jadi saya minta informasi dari teman-teman, selain saya menilai bagaimana kualitas petugas yang teman-teman buat, saya juga akan membantu penilaian individu itu dari informasi yang teman-teman dapat gitu kan. Jadi saya akan minta tolong teman-teman untuk isi form penilaian ya. Ini sifatnya personal, jadi akan langsung saya saja yang menerima. Jadi nggak akan diketahui, jadi jujur aja gimana siapa partisipasinya gitu kan. Jadi saya bisa tahu juga. Silahkan teman-teman boleh isi. Untuk teman-teman yang kelompok 6 dan kelompok 7 walaupun belum presentasi tapi kan udah jadi ya. Nah, itu kan juga bisa menilai kan. Silakan formnya diisi teman-teman. Kalau bisa namanya nama lengkap ya. Nggak pakai NIM nggak apa-apa gitu. Karena takutnya ada namanya sama gitu kan. Oh iya. Oke, nggak usah. Nama lengkap aja tadi. Ini penilaian hanya untuk teman sekelompoknya ya.
Oke. Ini ada yang nggak menyebar lengkap nama temennya. Hanya satu orang yang disebut penilaiannya. Bentar Pak, saya edit itu. Oh, oke. Ini Sarah juga, Sarah Ikusamon temennya. Oke, mungkin teman-teman bisa isi. Ini linknya mungkin di copy dulu. Jadi ketika Zoom ini berakhir, teman-teman nggak kehilangan linknya. Jadi mungkin saya akan tunggu pengisian teman-teman. Mungkin kita sudahi dulu perkuliahan kita hari ini. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya malam ini. Sampai ketemu berarti 2 minggu lagi ya. Sampai ketemu, terus semangat belajar, jaga kesehatan teman-teman semuanya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak.